Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa sekalian, rahimakumullah. Ketika itu ada seorang yang hidupnya selalu ditimpa oleh kesusahan dan kemiskinan. Karena beratnya cobaan hidupnya, maka orang ini pun datang menghadap seorang ulama besar yang hidup di zamannya. Kemudian dia mengeluhkan keadaannya, yang hidupnya selalu miskin papa, kesulitan hidup silih berganti datang kepadanya. Padahal dia adalah orang yang beriman, padahal dia adalah orang yang taat beribadah kepada Allah. Kemudian ulama ini berkata pada orang tadi, karena orang ini terus-terusan ngeluh, bagaimana Allah ini, bagaimana Allah, kok saya susah terus hidupnya, kok nggak pernah dikasih yang gampang, mana dia? Maka ulama ini bertanya pada orang tadi, ya fulan, kalau engkau mendapat 1000 dinar, kemudian Allah mencabut penglihatanmu, maukah engkau? Orang ini mengatakan, tentu aku nggak mau, apa artinya aku dapat 1000 dinar, kalau penglihatanku harus hilang. Kalau engkau diberi Allah 5000 dinar, tapi kemudian Allah mencabut salah satu nikmatnya, yaitu engkau dijadikan seorang yang tuli, maukah engkau menerimanya? Orang ini juga mengatakan, tentu aku tidak mau. Apa artinya 5000 dinar kalau aku menjadi seorang yang tuli? Kalau Allah memberimu 10.000 dinar, tapi kemudian Allah mencabut nikmatnya yang lain, kedua belah tanganmu dan kedua belah kakimu menjadi yang buntung, maukah engkau? Orang ini mengatakan, tentu aku tidak mau. Apa artinya 10.000 dinar kalau kedua tangan dan kakiku tidak ada? Maukah engkau kalau Allah memberimu 50.000 dinar, tapi kemudian Allah menjadikanmu seorang yang gila? Orang ini juga menjawab, tentu aku tidak mau. Apa artinya uang 50.000 dinar kalau aku menjadi seorang yang gila? Pemirsa sekalian, rahimakumullah. Ulama ini kemudian menyadarkan orang tadi, mengapa tidak engkau syukuri saja nikmat yang telah Allah berikan kepadamu? Coba jumlahin itu berapa? Nikmat penglihatan, nikmat kita nggak bisu, nikmat kita punya kaki dan tangan, nikmat kita nggak jadi orang gila. Itu kalau dijumlahin berapa puluh ribu dinar. Mengapa engkau tidak syukuri saja semua nikmat yang diberikan Allah kepadamu? Bukankah Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang mau kita ingkari? Begitu dahsyatnya nikmat Allah, saking banyaknya nikmat Allah kepada kita, sampai-sampai nikmat itu menutupi penglihatan kita, sehingga kita tidak dapat mensyukuri nikmat itu sendiri. Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat, insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat, insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat, insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang namanya Sa'labah. Sa'labah sama dia orangnya juga susah hidupnya, miskin. Tiap hari dia datang kepada Rasul, ya Rasulullah doain saya dong biar kaya. Kalau ente yang doa kan pasti makbul, tolong doain biar saya kaya. Tiap hari dia ngerongrong merengek kepada Rasulullah SAW untuk didoain supaya dia orang yang kaya raya. Rasulullah tersenyum kemudian mengatakan pada Sa'labah, ya Sa'labah, qalilun syukrahu khairan min kasiran la tuti. Harta yang sedikit tapi mampu engkau syukuri jauh lebih baik daripada harta yang banyak tapi tidak mampu engkau syukuri. Tapi Sa'labah walaupun telah dinasihati oleh Rasulullah SAW demikian, dia terus juga tiap hari minta kepada Rasulullah SAW untuk didoakan menjadi seorang yang kaya raya. Akhirnya Rasulullah SAW menuruti kemauan Sa'labah. Doakanlah Sa'labah
Apa yang kejadian berikutnya? Sa'labah kemudian menjadi perlahan-lahan seorang yang kaya raya. Tadinya dia cuma punya seekor kambing. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4. Terus kambingnya tambah lama, tambah banyak, tambah lama, tambah banyak. Sehingga sekarang Sa'labah sibuk mengatur kambingnya. Sehingga tidak lagi bisa ikutan sholat jamaah bersama Rasulullah SAW. Bahkan saking sibuknya Sa'labah mengurus pertaniannya, peternakannya di luar kota, dia juga sudah luput untuk sholat Jumat. Sampai pada suatu ketika tiba saatnya, kita bicara mengenai periode di Madinah, tiba saatnya Rasulullah SAW mengirimkan utusan untuk meminta zakat dari kambing-kambingnya Sa'labah. Apa yang dikatakan Sa'labah? Tunggu bentar lagi, ini kambingnya lagi bunting. Bentar lagi aja, sabar. Bentar kalau kambing udah melahirkan, baru aku akan berikan kambing-kambing ini sebagai pembayaran zakatku kepada Rasulullah SAW. Padahal dia sudah jatuh tempo. Apa yang terjadi berikutnya, pemirsa sekalian rahimakumullah? Sa'labah sudah lupa akan nikmat Allah. Dia telah terbuai oleh kekayaan yang dimilikinya. Dia tidak bisa lagi mensyukuri. Dia lupa pada nasihat Rasulullah SAW bahwa kekayaan yang sedikit tapi disyukuri jauh lebih baik daripada kekayaan yang banyak tapi tidak mampu disyukuri. Rasulullah SAW kemudian meninggal dunia. Ketika itu turunlah ayat yang mengingatkan sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia. Turun ayat yang mengingatkan tentang kisah Sa'labah ini. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Sa'labah mendapat berita bahwa turun ayat mengenai dirinya. Maka Sa'labah kemudian memberikan zakatnya untuk dibayarkan kepada Abu Bakar Siddiq. Tapi Abu Bakar tidak berani menerimanya. Bagaimana aku mungkin berani menerima zakatmu kalau Allah telah menurunkan ayatnya tentang perihalmu. Ketika Abu Bakar meninggal, diganti oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga mengatakan, bagaimana mungkin kalau Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq tidak berani, tidak mau menerima zakatmu karena turunnya ayat tentangmu. Bagaimana mungkin aku mau menerima zakatmu? Pemirsa sekalian rahimakumullah, menjelang berbuka puasa di bulan Ramadan ini merupakan satu waktu yang tepat sekali untuk kita kembali menyadari betapa banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan saat-saat ini merupakan saat yang Allah membukakan hati kita supaya kita betul-betul bisa sadar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah lagi, nikmat Allah mana lagi yang akan engkau ingkari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat adalah kebutuhan kita. Ya, kitalah yang butuh zakat agar Allah membersihkan harta kita, menenteramkan jiwa kita, serta memberikan keberkahan dunia dan akhirat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru saja berzakat. Alhamdulillah. Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat. Insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Barakallah.